Partai A dengan partai B yang bersengketa, itu yang disengketakan biasanya adalah persoalan ini, contohnya ya, biasanya itu persoalan itu tetap melakukan kerja-kerja konsolidasi demokrasi namanya, dan itu kita sudah banyak melakukan itu. Kita sudah masuk ke beberapa, sehingga kemudian divisi penanganan pelanggaran sengketa ini memang punya tugas yang menyelesaikan perkara baik penanganan pelanggaran maupun sengketa keterlibatan ASN dan kepala desa. Ini yang paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Bawaslu Sinjai. Ruangan kita untuk berdiskusi santai tapi tetap berisi seputar pengawasan dan peran kita warga negara Indonesia untuk menjaga demokrasi yang tetap integritas atau tetap jujur. Nah, kembali lagi bersama saya Jusainia Srianti yang akan menemani teman-teman pada podcast ini beberapa menit ke depan untuk membongkar-bongkar dapur salah satu divisi yang paling bikin deg-degan nih di Bawaslu. Oke. Mungkin teman-teman cukup penasaran terkait dengan divisi apa itu ya, tentu saja itu adalah divisi P3S, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir di sebelah kita, di tengah-tengah kita semua, Bapak Koordinator Divisi P3S, Bapak Ahmad Ismail. Selamat datang Pak di podcast Bawaslu Sinjai. Nah, begini Pak. Seperti yang dikatakan orang-orang bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, tak sayang maka taruh. Mungkin bisa nih Kak kita perkenalan dulu. Bapak Ahmad Ismail ini sebelum berada di posisi koordinator divisi P3S di Bawaslu Sinjai, sebelumnya Bapak menjabat di mana? Pekerjaannya sebagai apa, Pak? Ya, makasih adik moderator atau host ya. Ya, host. Sebelumnya menjabat divisi penanganan pelanggaran ini 5 tahun sebelumnya itu saya diamanahkan di divisi HP2H. Sebelum masuk di periode ini saya diamanahkan di HP2H. Jadi mungkin tapi juga sebelum di HP2H saja pernah di SDM sebelumnya. Jadi ada 3 divisi yang pernah saya naungi ya, sebagai penanggung jawab pelaksana di divisi tersebut. Dan alhamdulillah hari ini saya dikasih amanah sebagai penanggung jawab divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di periode ini. Oke, bisa dikatakan Bapak ini sudah cukup lama ya teman-teman berada di ranah kepemiluan, kalau bisa dikatakan seperti pengawasan pemilu. Sudah cukup lama ya Pak? Sudah sekitar berapa tahun? Iya, alhamdulillah sudah berapa tahun ya? 8 tahun kira-kira. 8 tahun ya Pak? 8 tahun sebelumnya, mulai di 2017 sampai hari ini. Wah, berarti Bapak ini Alhamdulillah di Sinjai sudah menangani beberapa proses-proses pemilihan yang ada di Sinjai ya teman-teman. Nah, karena kita sudah berkenalan nih dengan Bapak Ahmad Ismail sebagai personalnya, tetapi mungkin bagusnya lagi jika kita berkenalan dengan divisinya Bapak nih. Kan di masyarakat ini mengenal P3S ini apa ya? Dia itu bisa dikatakan sangat serius. Bisa dikatakan mencari-cari kesalahan orang lain, Pak. Dia itu kayak dikatakan sebagai kaku karena lebih ke hukum. Ya, dikenalnya seperti itu, Pak. Kalau misal di sepak bola kita kenalnya dia sebagai wasit lah, pemegang kartu merah ya. Jadi pertanyaannya begini Pak, apa sih sebenarnya divisi P3S ini? Bapak dengan tim ini sebenarnya apakah memang seperti yang tanggapan masyarakat bahwa P3S ini itu orang-orangnya kaku, tidak jarang senyum, atau justru kebalikannya Pak, juga suka bercanda, suka mencairkan suasana, bagaimana Pak? Ya, sebelum saya menjawab tadi itu, saya ingin dulu luruskan bahwa ini dilihat dalam konteks orangnya atau divisinya ini? Divisi dan mungkin juga timnya Pak, bisa dikatakan juga seperti kalau itu. Dalam konteks divisinya sebenarnya kita tidak kaku amat sebenarnya masalah ini, karena
Bawaslu itu kan secara kelembagaan tentu kerjanya kerja kolegial, sehingga kemudian divisi penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa ini memang punya tugas yang menyelesaikan perkara baik penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa tersebut, sehingga kemudian kita di Bawaslu terkhusus di divisi P3S ini memang kerjanya melakukan kerja korektif ya, kerja korektif, di mana kemudian penanganan pelanggaran ini bisa dilakukan penyelesaian korektif namanya. Kalau dia berbicara pada persoalan penanganan pelanggaran, sehingga kita melakukan itu upaya korektif. Ketika misalnya ada kesalahan, itu kita lakukan korektif. Ketika misalnya tidak ditanggapi korektif itu, sehingga kemudian berlakulah itu divisi itu sebagai penanganan pelanggaran atau upaya terakhir itu. Nah, tadi yang host sebutkan bahwa mata masyarakat ini sebagai divisi yang banyak orang datang. Tidak, sebenarnya kita ini sebenarnya santai, sebenarnya di bawah sebenarnya santai. Ketika ada laporan masuk kita proses. Pak. Kalau tidak ada laporan masuk, tentu ada temuan yang kemudian kita proses. Ketika ada temuan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu jajaran gitu. Sehingga kemudian persoalan kaku di divisi itu sebenarnya tidak ada di bahasa sebenarnya. Yang pasti bahwa kita bekerja sesuai dengan peraturan yang mengatur kita dan bertanggung jawab apa yang kemudian menjadi tanggung jawab kita selaku divisi itu. Pak. Berarti tanggapan bahwa P3S ini divisi yang seram dan lain itu sebenarnya tidak seperti itu. Tidaklah. Bawaslu ini kan bukan lembaga seram gitu Pak. Bukan lembaga yang menurut orang lembaga jagal gitu ya, habisi karirnya orang. Pak. Tidak, sebenarnya kita ini adalah lembaga yang memang bersifat lembaga yang bersifat korektif. Ketika ada penanganan pelanggaran, ketika penyelesaian sengketa, ya kita memediasi orang. Itu kira-kira. Pak. Jadi kalau misal kita membahas kalau HP2H adalah matanya Bawaslu, P3S ini wasitnya Bawaslu ya Pak. Mungkin langkah terakhir dalam tahapan pemilu jika ada sesuatu yang ditemukan begitu Pak. Betul. Sesuai dengan dapat saya jawab ya. Sesuai dengan secara hukum itu mungkin kita di divisi penanganan pelanggaran ini adalah ultimum remedium ya. Penyelesaian akhir. Kalau memang ada beberapa langkah pencegahan yang kita sudah lakukan, namun ada beberapa juga persoalan atau masalah yang terkait persoalan penanganan pelanggaran, ya kita proses. Begini tuh. Oke, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa P3S itu tidak sekaku itu, P3S itu sebenarnya santai dan kerja-kerjanya itu kolektif ya Pak. Nah, terus kita masuk nih Pak di topik utama. Sebenarnya ini dapur P3S ya, dia wasit atau eksekutor. Nah, nama divisinya kan panjang nih Pak, P3S, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kalau kita jelasin ke masyarakat Sinjai nih Pak, pakai bahasa sehari-hari lah di Sinjai. P3S sebenarnya apa sih yang dilakukan Pak? Apakah cuma menunggu laporan dari masyarakat atau ada hal lain yang dilakukan di P3S Pak? Ya, tadi di awal yang saya sampaikan bahwa Bawaslu itu adalah lembaga pengawas yang tentu pekerjaannya adalah kolektif kolegial. Jadi sekali lagi Bawaslu atau dalam hal ini penanganan pelanggaran sengketa divisi tersebut itu adalah lembaga yang memang melakukan upaya koreksi korektif, karena ketika ada kesalahan mungkin kita akan melakukan upaya pencegahan di awal sebelumnya, dan tentu kita bentuk upaya korektif kita selaku Bawaslu. Namun ketika misalnya memang penanganan pelanggaran yang sudah tidak bisa lagi dilakukan upaya korektif, maka tentu masuk ke penanganan pelanggaran tersebut dalam hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur kita. Sehingga kemudian itulah bentuk langkah-langkah kita di divisi penanganan pelanggaran. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran ada dalam upaya sengketa misalnya, itu kan biasanya terjadi ketika ada kesalahan atau ada pelaksanaan yang dikeluarkan oleh KPU yang tidak sesuai dengan keinginan peserta pemilu. Nah, misalnya surat keputusan yang dikeluarkan KPU atau berita acara yang dikeluarkan KPU itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi
keinginan peserta pemilu. Iya. Jadi sengketa itu begitu. Jadi ada dua hal ya di Bawaslu. Saya mau jelaskan begini juga. Di divisi penanganan pelanggaran sengketa itu adalah dua hal yang berbeda. Penanganan pelanggaran ini secara hukum tentu menangani pelanggaran sesuai dengan aturan. Iya. Sedangkan penyelesaian sengketa ini adalah pelaksanaan mediasi yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu terkait persoalan adanya yang dikeluarkan KPU. Kami mengeluarkan surat keputusan atau berita acara yang kemudian merugikan peserta pemilu. Jadi penanganan pelanggaran itu sebelum saya jelaskan ke penyelesaian sengketa, saya mau jelaskan dulu penanganan pelanggarannya. Penanganan pelanggaran ini ada empat penanganan pelanggaran sebenarnya yang mesti menjadi gawean divisi ketiga sini. Pertama itu pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran undang-undang lainnya. Nah, pelanggaran pidana pemilu ini pelanggaran yang memang mengarah pada persoalan terkait pidana itu ya. Misalnya ada seorang kepala desa yang terlibat dan itu diatur oleh undang-undang. Tentu kemudian kita akan memproses dengan peraturan perundang-undang itu. Begitupun dengan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi ini kan pelanggaran yang dimana tidak sesuai dengan mekanisme tata cara dan prosedural. Sehingga kemudian itu mesti dilakukan upaya korektif itu. Lalu kemudian kita memberikan rekomendasi, mengeluarkan rekomendasi untuk kemudian diperbaiki itu. Begitupun dengan pelanggaran kode etik dan pelanggaran undang-undang lainnya. Itu mesti diatur sesuai dengan mekanisme yang mengatur kita di peraturan perundang-undangan. Nah, terkait persoalan penyelesaian sengketa ini ada dua. Sengketa antar peserta dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu. Antar peserta itu biasanya antar partai dengan partai A dengan partai B yang bersengketa. Itu yang disengketakan biasanya adalah persoalan ini, contohnya ya, biasanya itu persoalan tempat yang sudah ditentukan untuk berkampanye. Namun seharusnya di jadwal partai A yang seharusnya, tetapi tiba-tiba partai B masuk. Ini yang mesti dimediasi gitu, supaya selesai persoalannya. Kalaupun sengketa antar penyelenggara itu biasanya tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa biasanya KPU, dalam hal ini KPU mengeluarkan surat keputusan atau acara yang bertentangan dengan keinginan peserta lainnya, ataukah kesalahan yang dilakukan oleh KPU terkait persoalan surat keputusan atau acara yang dikeluarkan itu. Maka kita selaku Bawaslu tentu mediasi itu. Kalau mediasinya di awal tidak terselesaikan, maka ada lanjutannya, yakni adjudikasi namanya, persidangan. Persidangan ya Pak, persidangan. Disitulah kemudian kita mengeluarkan rekomendasi. Jadi tadi pertanyaan itu ya, saya secara bahasa walaupun tadi dikatakan bahwa P3S ini agak kaku, selalu tentang hukum. Sebenarnya tidak ya, tidak. Sehingga kemudian di masa tahapan itu kita melaksanakan itu. Tapi kalau berbicara di non tahapan sebenarnya banyak sih kerja kita. Pak. Di P3S. Menyangkut tadi Pak, kita menyambung permasalahan jenis-jenis pelanggaran. Tadi ada 4, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, kemudian pelanggaran hukum lainnya yang misal. Tapi begini Pak, jauh Bapak menjabat sebagai koordinator divisi di P3S ini, pelanggaran berupa pelanggaran hukum lainnya mungkin paling banyak ditemukan, atau justru itu yang paling sedikit Pak? Dan mungkin bisa disampaikan contoh-contoh yang masuk di pelanggaran-pelanggaran tersebut, misal pelanggaran kode etik ini seperti apa, kemudian pelanggaran dari sisi administratif ini seperti apa, agar masyarakat ini paham bahwa yang ditangani oleh P3S itu bukan cuma yang ingin, atau bukan cuma hanya paslon atau calon begitu, tetapi juga masyarakat bisa kenapa terkait dengan pelanggaran ini. Mungkin bisa disampaikan Pak. Iya, pelanggaran yang biasa ditangani di Bawaslu itu yang paling banyak itu
terkait pidana pemilu itu biasanya adanya keterlibatan ASN dan kepala desa. Ini yang paling banyak. Paling banyak bisa terjadi. Walaupun sebenarnya bukan cuma dua ini yang pelanggaran ini yang ditangani Bawaslu. Ada banyak hal pelanggaran yang bisa mengakibatkan pada pelanggaran pidana pemilu itu. Misalnya ada politik uang, salah satu pelanggaran pidana pemilu. Kemudian ada pelanggaran yang memang tidak diatur oleh undang-undang. Iya, Pak. Ya, kemudian itu bisa mengakibatkan bisa terjadi pada pidana pemilu itu. Tapi yang paling banyak memang disinjai kami proses semenjak kami berbawaslu menjadi anggota Bawaslu itu yang paling banyak itu adalah pelanggaran keterlibatan kepala desa dan ASN. Netralitas ASN-nya, Pak. Itu netralitas ASN ini bisa masuk di kategori pelanggaran pidana pemilu, bisa juga masuk pada kategori pelanggaran biasa. Kalau di pidana pemilu tidak masuk, berarti dia masuk di pelanggaran hukum lainnya, betul. Hingga kemudian apa keterkaitan ini memang bahwa pelanggaran pidana pemilu dengan ini hampir punya keterkaitan walaupun diatur oleh undang-undang lainnya, gitu kan? Kalau ASN ini. Ataukah misalnya pelanggaran undang-undang lainnya ini biasanya yang melakukan itu adalah aparat desa. Aparat desa. Keterlibatan aparat desa ataukah keterlibatan fasilitator yang misalnya pendamping desa, dia terlibat, itu biasa itu masuknya ke undang-undang lainnya. Nah, kalau pelanggaran administrasi itu pelanggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara itu tadi. Sebenarnya banyak masalah yang kita sudah selesaikan juga di situ. Misalnya dikeluarkan oleh KPU atau penyelenggara pemilu, kita biasanya mengkorektif itu, itu terkait persoalan pelanggaran tertib karena tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara dan peraturannya, sehingga kemudian itu kita koreksi lalu kemudian menyampaikan untuk diperbaiki. Itu pelanggaran administrasinya. Sedangkan pelanggaran kode etik itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Biasanya yang paling banyak itu adalah lembaga ad hoc, kecamatan, desa itu misalnya melakukan sebuah kesalahan yang memang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga kemudian kategorinya masuk pada pelanggaran etik. Jadi cukup jelas ya teman-teman bahwa dalam P3S ini yang ditangani bukan hanya yang ingin dicoblos, tetapi juga yang mau mencoblos ya Pak. Iya, betul. Nah, tadi sedikit dibahas Pak, kan ini masa non tahapan. Tadi disampaikan bahwa P3S ini tetap bekerja Pak. Mitos atau fakta sih Pak, sebenarnya emang Bawaslu liburkan itu yang dilihat oleh masyarakat ya, bahwa ini kan masa non tahapan, bukan masa-masa kampanye, bukan masa-masa pemilu. Yang dilihat masyarakat kan apa sih yang mau diawasi? Kan tidak pemilu aja begitu toh Pak. Kalau di masyarakat pasti lihatnya tanggapannya pasti kayak Bawaslu Sinjai pasti lagi santai-santai jadi kantor, lagi libur, lagi ngopi saja. Tapi mungkin saatnya ini Pak, mungkin kayak klarifikasi Ki. Mungkin waktunya kita klarifikasi ya, apakah memang P3 ini santai-santai atau sebenarnya di masa non tahapan ini Bawaslu mungkin bisa dibilang Bawaslu lah, mungkin bukan hanya P3S. Memang Bawaslu ini masih terus meningkatkan kapasitas atau masih terus bekerja mengkaji kebijakan dan lain-lain, Pak? Mungkin bisa disampaikan. Sebenarnya di masa non tahapan ini Bawaslu mau dikata santai tidak juga sebenarnya. Pak. Karena di masa non tahapan ini memang tidak ada pekerjaan yang terlalu banyak dilakukan pengawasan ya, tidak sama dengan di masa tahapan itu. Pak. Di non tahapan ini sebenarnya Bawaslu tidak santai-santai sekali juga, tapi banyak pekerjaan yang memang mesti dilakukan. Apalagi sekarang Bawaslu RI sudah memberikan surat instruksi kepada jajarannya ke bawah, berjenjang ke bawah, mulai dari provinsi sampai ke kabupaten kota, untuk tetap melakukan kerja-kerja konsolidasi demokrasi namanya. Konsolidasi demokrasi itu biasanya dilakukan dalam bentuk-bentuk upaya pencegahan, dalam hal ini misalnya pelibatan pengawasan partisipatif.
Dan itu kita sudah banyak melakukan itu. Kita sudah masuk ke beberapa sekolah-sekolah dan berkoordinasi dengan beberapa lembaga untuk kemudian melakukan kerja-kerja pengawasan partisipatif itu. Dalam hal ini melaksanakan instruksi Bawaslu RI dalam hal konsolidasi demokrasi tersebut. Sehingga kemudian Bawaslu tidak santai sebenarnya, tidak santai, tetap bekerja. Terkhusus kami di divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ini sebenarnya banyak hal yang kami kerja. Di antaranya adalah memperbaharui atau mengupdate data-data penanganan pelanggaran yang kita sudah proses. Evaluasi laporan lama ya Pak. Dan ya betul, evaluasi laporan lama. Karena itu diminta kita untuk kemudian tetap mengupdate itu di sigap lapor. Ada sigap lapor namanya Bawaslu RI. Itu kemudian Bawaslu Kabupaten Kota itu melaporkan itu, mengupdate semua itu ketika misalnya belum ada. Itu salah satu kerja-kerja kita di Bawaslu. Terlepas itu kita melaksanakan tadi yang kita sampaikan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dalam hal ini staf kita, untuk kemudian terus belajar terkait persoalan khususnya yang ada di penanganan pelanggaran. Bagaimana kemudian proses penanganan pelanggaran itu kita selesaikan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tentu tepat penyampaian informasi. Iya ya Pak. Sehingga kemudian P3S ini secara terkhusus di divisi ini bekerja, mau dibilang santai tidak juga, karena bekerja kita dan banyak saya lakukan sebenarnya. Karena kan lembaga Bawaslu secara kelembagaan ini kan bukan lembaga per divisi. Iya Pak. Lembaga kolegial yang dimana tentu kemudian kami selaku koordinator divisi itu tetap bekerja sama dengan divisi lain untuk kemudian menyukseskan instruksi Bawaslu RI ini. Dalam hal ini melakukan konsolidasi demokrasi tersebut. Karena banyak hal sebenarnya yang mesti dilakukan. Termasuk adalah wilayah pencegahan yang mesti kita sosialisasikan di luar, dan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi sebenarnya juga salah satu pekerjaan kita di luar. Mungkin itu ya. Oke ya, itulah tadi penyampaian bahwa sebenarnya Bawaslu ini tidak libur ya, tidak sedang santai-santai saja, tapi Bawaslu terus melakukan evaluasi terkait dengan kinerja sebelumnya, peningkatan kapasitas stafnya, penyusunan ulang data-database pelanggaran, kemudian yang paling gencar lagi dilakukan adalah yang namanya konsolidasi demokrasi berupa sosialisasi pencegahan pelanggaran ya Pak. Kalau diibaratkan tentara nih, Bawaslu lagi asap pedang untuk perang ya Pak. Nah, mungkin begini Pak, tadi kita singgung bahwa P3S ini bisa dikatakan wasit, bisa dikatakan hakim dan lain-lain. Tadi disampaikan sudah banyak beberapa pelanggaran yang paling sering ditemukan, kemudian jenis-jenis pelanggarannya. Nah, begini Pak, kita bahas terkait dengan pelanggarannya. Kan tadi sampaikan bahwa pelanggaran biasanya itu berupa politik uang, kemudian berupa netralitas ASN, kode etik, dan lain-lain. Nah, jika masyarakat Sinjai terutama, jika menemukan pelanggaran seperti itu Pak, kira-kira bagaimana sih kemudian langkah yang bisa diambil masyarakat untuk melapor? Karena kadang ini masyarakat dia enggan atau kemudian was-was Pak untuk melapor, karena jangan sampai kita melapor kemudian kita dapat imbas yang tidak diinginkan. Biasanya ya Pak, mungkin bisa diberikan pencerahan untuk masyarakat untuk berani melapor nih Pak. Ya, sebenarnya untuk melapor sesuatu atau yang dilihat pada saat terjadi dugaan pelanggaran pada masa tahapan, kan biasanya di masa tahapan. Kalau saya sebenarnya tidak mesti takut untuk kemudian datang melapor. Kalaupun misalnya takut untuk datang ke Bawaslu melapor, itu saya pikir bisa disampaikan lewat media kami di Bawaslu, karena itu bisa lewat media online ya, media online kami, ataukah di media via call kami. Pak. Terkait persoalan identitas pelapor ini sebenarnya di Bawaslu kita melindungi betul itu, melindungi narasumber kita atau identitas kita terkait pelapor yang melapor itu. Jadi saya pikir
apa ya, masyarakat yang mau melaporkan itu ketika misalnya ada temuan dugaan pelanggaran, silakan daftar saja, tidak usah takut, karena tentu kami melindungi melindungi pelapor, Identitas ya betul, pelapor. betul, identitas pelapor tersebut untuk kemudian tidak tersebar keluar, Iya, Pak. sehingga kemudian ada kenyamanan bagi pelapor datang melapor dan tidak Iya. terintimidasi oleh faktor Iya, luar gitu. luar. Jadi saya pikir jangan kita takut untuk datang melapor, ataukah kemudian misalnya tidak mau kita datang melapor tapi mau kita sampaikan itu laporan, tak ya, Bisa melalui media digital sekarang. kami, ada di via telepon kami, Ya, ada di ada telepon WhatsApp, kami, ada ada WhatsApp, ada Instagram, Instagram, dan ada di Email juga bisa. Bawaslu, sehingga kemudian itu bisa dilaporkan itu, dan hari ini memang Bawaslu mempermudah itu, Iya, mempermudah itu terkait persoalan itu. Misalnya dia tidak hadir, lewat itu tadi, lewat beberapa email atau media-media elektronik kami di Bawaslu. Insya Allah laporan itu kemudian kita akan respon dan kita akan proses sepanjang bukti laporan yang disampaikan itu bisa kita bisa diproses. Nah, menyangkut tentang melapor nih Pak, kan sekalipun kita melapor otomatis ada beberapa syarat yang kita butuhkan. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Sinjai ini apa sih kemudian yang harus dipersiapkan oleh pelapor ini untuk melakukan laporan ke Bawaslu, berupa syarat apakah yang harus disiapkan? Ya, saya mau jelaskan begini. Ada namanya syarat formil material. Syarat formilnya itu ya yang perlu dibawa adalah identitas pelapor, lalu kemudian dalam hal ini KTP ya, lalu kemudian menyampaikan beberapa bukti, melampirkan beberapa bukti dan keterangan kejadian itu. Dan begitu pun syarat formil materialnya, apa isi kejadiannya itu bisa disampaikan ke Bawaslu. Jadi saya pikir dua hal ini sebenarnya yang harus dipenuhi, syarat formil dan material itu. Dan tentu yang paling utama adalah identitas, bukti, dan kapan kejadian, dan materi kejadian seperti apa, uraian kejadian seperti apa. Itu yang menjadi syarat utama sebenarnya untuk melaporkan. Dan tentu kemudian juga yang melaporkan adalah umur yang masuk, usia pelapor itu di usia 17 itu yang bisa laporkan. Di usia wajib pilih baru bisa melaporkan. Betul. Nah, mungkin begitu ya teman-teman, sahabat Bawaslu. Jadi untuk melapor itu kita perlu memenuhi dua syarat, yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat formil berupa identitas diri berupa KTP, kemudian material bisa berupa bukti pelanggaran yang ditemukan, dugaan pelanggaran ditemukan, bisa berupa foto ya Pak, foto atau barang bukti, kemudian kejelasan waktu dan lain-lain, itu yang harus terpenuhi oleh teman-teman atau sahabat Bawaslu untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Betul. Jadi tadi disampaikan nih Pak, yang bisa melapor itu wajib pilih. Lalu bagaimana nih Pak? Ini mungkin hasil pertanyaan-pertanyaan yang kita temukan di beberapa tempat setelah melakukan sosialisasi pencegahan di beberapa sekolah yang siswanya itu sudah mencapai usia wajib pilih 17 tahun. Dan ada beberapa yang ikut itu di bawah sebelum 17 tahun. Mereka ini bertanya, Pak, kemudian bagaimana sih cara mereka melapor di saat belum berusia 17 tahun? Bagaimana caranya Pak? Padahal kan dalam peraturan ini yang bisa melapor ini 17 tahun. Iya, misalnya ketika ada yang mau melapor namun usianya belum memenuhi syarat, iya, Pak. Milih dia atau yang diatur oleh undang-undang ya. Iya. Itu sebenarnya tetap kemudian kita terima itu. Misalnya ini dia bawa ke Bawaslu dengan tidak memenuhi syarat, karena dia tidak memenuhi syarat usianya. Tapi dia membawa itu laporan ke Bawaslu, tetap kita akan terima. Kita akan tetap terima laporan itu,
Dan tentu kemudian ini kita akan jadikan sebagai bukan laporan, tapi Temuan. temuan. Oke, temuan. Jadi temuan ini adalah pekerjaan yang yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu secara berjenjang ke bawah ketika masuk tahapan untuk kemudian memproses dugaan pelaporan dugaan pelanggaran dugaan pelanggaran pemilu ini lewat tadi temuan itu. Jadi, Bawaslu tetap memproses itu sehingga ini menjadi temuan teman Bawaslu. Iya. Jadi dengarkan ya teman-teman sahabat Bawaslu bahwa yang sekalipun kita belum wajib pilih, tetapi jika kita menemukan pelanggaran tidak ada salahnya kita melapor ke Bawaslu karena ini tetap akan diproses menjadi sebuah temuan yang ditemukan oleh Bawaslu. Nah, luar biasa ya teman-teman, ternyata P3S itu bukan hanya sekedar menghukum tapi soal menjaga keadilan. Luar biasa semua peserta pemilu mainnya. Ya, jujur kita sebagai masyarakat Sinjai ini seharusnya sadar akan hal ini. Kesadaran akan demokrasi yang jujur itu sangat penting. Karena ujung-ujungnya pilihan kita itu akan berefek kepada kita sendiri ke depannya. Nah, satu kalimat nih Pak, mungkin ada sedikit kalimat singkat buat sahabat Bawaslu Sinjai agar tetap semangat mengawasi demokrasi kita. Mungkin bisa Pak sedikit disampaikan. Semangat di masa tahapan atau di masa non tahapan ini? Masa non tahapan ini Pak. Jadi begini, sebenarnya tidak ada kata-kata yang saya bisa sampaikan ke pemirsa ini terkait persoalan di masa non tahapan. Tapi yang patut kami sampaikan ke pemirsa podcast teman-teman ini adalah saya berharap ke depan generasi yang akan datang ini atau generasi pemilih pemula ataukah generasi yang sudah di atas itu, harapannya sebenarnya adalah kami berharap bagaimana kemudian warga masyarakat atau para generasi kita ini yang betul-betul mau menjunjung keadilan dalam pesta demokrasi ini, tentu keterlibatan pengawasan partisipatif itu yang mesti ada di hati nurani pikiran peserta pemirsa untuk kemudian sama-sama membumikan pengawasan partisipatif supaya apa yang menjadi cita-cita kita untuk mensukseskan pemilihan yang berkeadilan itu bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Minimal di Sinjai lah. Jadi pada intinya jangan biarkan kecurangan merusak masa depan Sinjai. Mantap sekali. Nah, sahabat Bawaslu Sinjai, itulah obrolan kita ya. Walaupun tetap santai, tapi saya yakin ini berisi dan menambah pengetahuan sahabat Bawaslu. Nah, untuk masyarakat Sinjai, jangan takut untuk melaporkan apa yang menurut kita janggal dalam proses demokrasi kita di Sinjai. Nah, untuk pelaporan, silahkan bisa teman-teman untuk jika belum sempat untuk ke posko pengaduan, bisa melaporkan melalui media sosial, media digital Bawaslu, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram Bawaslu Sinjai, maupun email Bawaslu Sinjai. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan kita, tidak terasa sudah beberapa menit berlalu ini pembahasan terkait dengan revisi P3S. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan, atas penyampaian yang disampaikan. Nah, mungkin itu saja dari saya, Jusaini Asrianti yang menemani teman-teman kali ini. Sampai ketemu di podcast Bawaslu Sinjai di episode selanjutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.